Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari, NIM 856610682, jurusan PGSD BI. Baiklah, di sini saya mengajak kalian untuk melakukan praktikum yang berjudul respirasi pada makhluk hidup. Adapun bahan yang digunakan yaitu yang pertama sediakan kapas, yang kedua paselin, yang ketiga sedotan atau pipet, yang keempat kacang hijau, yang kelima plastisin, yang keenam pewarna merah, yang ketujuh air, dan yang kedelapan yaitu botol. Adapun langkah kerjanya yaitu sediakan alat yang telah saya sebutkan tadi. Lalu ambil botol dan masukkan kapur sirih ke dalam botol. Setelah dimasukkan, lalu masukkan kapas ke dalam botol. Setelah itu, masukkan kacang hijau ke dalam botol tersebut. Setelah dimasukkan kacang hijau, lalu ambil sedotan dan buatlah gumpalan plastisin seperti ini. Lalu gumpalan ini kita tusukkan ke dalam pipet tersebut sehingga plastisin ini berada di tengah pipet. Lalu setelah di tengah, kita tusukkan pipet ini ke dalam botol. Kita tusukkan sampai ini ketutup. Nah, kita tusukkan, lalu isilah air, tapi setelah saya sediakan air yang berwarna merah dikasih dengan pewarna. Setelah itu masukkan air ini ke dalam pipet tersebut. Lalu setelah masukkan, lihat setelah beberapa menit ke depan. Respirasi memerlukan oksigen. Berdasarkan hasil pengamatan, saya menemukan bahwa tetesan air berwarna pada respirometer yang diisi kecambah berjalan dari 0 menjadi 0,1 untuk 5 menit pertama, berjalan kembali menjadi 0,2 untuk 5 menit kedua, berjalan lagi menjadi 0,3 setelah 5 menit ketiga, sedangkan 5 menit keempat dan kelima respirometer menunjukkan angka yang sama, yaitu 0,5 cm. Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel, dapat kita amati bahwa cairan berwarna pada respirometer yang diisi makhluk hidup dapat berjalan atau berpindah tempat. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dan pergerakan udara di dalam respirometer. Sedangkan cairan berwarna pada respirometer tanpa makhluk hidup tidak berjalan. Hal ini menunjukkan tidak adanya pergerakan udara di dalam respirometer. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap makhluk hidup pasti melakukan respirasi atau pernapasan, dan ketika melakukan respirasi, makhluk hidup memerlukan udara. Kesimpulan dari hasil percobaan ini adalah dapat dibuktikan bahwa setelah kita menghirup oksigen, akan dihembuskan karbon dioksida. Hal ini ditunjukkan pada perubahan air kapur yang awalnya jernih kemudian berubah menjadi keruh setelah berkaitan dengan karbon dioksida. Warna kapur yang keruh itulah yang menjadi bukti nyata hasil dari endapan reaksi air kapur dengan karbon dioksida.